Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas soal kompetensi teknis kebidanan lagi teman-teman. Nah ini dia, seperti biasa ada 5 soal, tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan yang buat mau pesen ebook, masih bisa ya teman-teman, dan juga kalian bisa untuk menghubunginya di nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku maupun di kolom komentar ya teman-teman. Jadi cek aja di description box aku dan juga di kolom komentar karena aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya di sana dan bisa kalian order di nomor tersebut. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya, ke soalnya. Oke, ini dia soal nomor 1. Nyonya T usia 32 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke puskesmas diantar suami dalam keadaan kejang. Muka sembab, kaki odem. Tim Ponet Puskesmas bekerja cepat, satu petugas mempertahankan jalan napas, satu lagi melakukan regimen MGSO 4, satu lagi melakukan kateterisasi dan pemeriksaan yang terfokus. Hasil pemeriksaan pembukaan 9 cm, porsio tipis, ketuban utuh, penurunan kepala di Hodge 3, ubun-ubun kecil kiri depan, protein 3. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ini rencana tindakannya adalah rujuk ya teman-teman harusnya. Karena kan pertama mengingat dia masih 32 minggu, kemudian juga dia eklamsi nih, yaitu kejang teman-teman ya. Nah, tapi apa sih yang harus dilakukan sebelum rujuk ini teman-teman, yaitu tindakan awalnya. Nah, tindakan awalnya itu harusnya kita menstabilkan pasiennya dulu ya. Obat-obatan apa yang harus kita berikan kayak gitu. Gimana cara menstabilkan pasien eklamsia kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau pasiennya udah stabil baru kita rujuk ke rumah sakit terdekat ya teman-teman sesegera mungkin kayak gitu. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang A, menstabilkan pasien, yaitu bisa kita suntik MGS4 secara IM ya teman-teman, kemudian itu kita pasang infus, oksigen, segala macam, kateter ya, dan pemeriksaan lainnya teman-teman, kayak gitu. Nah, setelah semuanya bagus, maka barulah kita rujuk ya. Sebelum rujuk kita confirm dulu ke dokternya, baru kita rujuk pasien tersebut ke rumah sakit sesegera mungkin teman-teman ya. Mungkin tadi lakukan sesar atau mungkin lahir di rumah sakit ya teman-teman, karena ini yang sangat beresiko teman-teman ya. Ini bisa takutnya nanti bayinya bisa IUFD juga ya teman-teman kalau terlambat untuk ditangani. Nah, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Oke, kalau misalnya kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku juga boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Nyonya W usia 22 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke PMB mengeluh nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,5, TFU 34, DJJ 100, HB 10, protein urin negatif. Oke, kemudian bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Oke, kita coba jawab ya soal nomor 2 ini. Nah, dia usia kehamilannya 36 minggu dengan G1P0A0. Keluhannya nyeri perut ya tadi 2 jam yang lalu. Kemudian mengeluhkan pusing nih. Mungkin pusingnya karena HB-nya rendah nih teman-teman 10 ya. Kemudian protein urinnya juga negatif, TTV-nya dalam batas normal semua. TFU 34, tetapi DJJ-nya adalah 100 kali per menit. Nah, ini tuh takutnya bayinya fetal distress ya teman-teman. Nah, makanya diberikanlah oksigen nih sebanyak 5 liter. Kemudian merujuk ibu ya. Nah, kemudian evaluasi apa lagi yang harus dilakukan, yaitu kita harus memantau DJJ-nya ya teman-teman. Apakah DJJ-nya membaik atau memburuk teman-teman. Ya, seperti itu. Makanya selama perjalanan kita merujuk, kita harus tetap pantau DJJ-nya teman-teman. Jadi nomor 2 itu adalah yang A. Karena di sini udah digarisin garis bawahi adalah DJJ 100 teman-teman. Ini bisa ini dikhawatirkan bayinya sedang mengalami yang namanya fetal distress, teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, ini dia soal nomor 3. Nyonya U usia 28 tahun, G2P1A0, melahirkan 2 minggu yang lalu, datang ke PMB mengeluh tiba-tiba keluar darah segar dan banyak. Rasa sangat letih setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 88, respirasi 23,
Suhu 37,7, kelihatan lemas dan darah masih keluar. Bagaimana penanganan yang tepat untuk kasus tersebut? Ini dia berarti postpartum ya teman-teman. Nah, sebenarnya perdarahan pada postpartum itu terbagi menjadi dua, yaitu hemorrhage primer ya, perdarahan postpartum primer, dan juga ada yang sekunder teman-teman. Biasanya yang primer itu terjadi sekitar 2 jam atau 6 jam setelah persalinan ya teman-teman. Tapi kalau yang sekunder itu biasa terjadi 2 hari setelah persalinan atau seminggu setelah persalinan itu juga bisa teman-teman. Nah, makanya ini juga menjadi tanda bahaya nih pada ibu nifas teman-teman. Kalau darahnya terus-terusan keluar, lama-lama ibunya bisa dehidrasi, kehilangan cairan ya teman-teman, kehabisan darah. Dan ibunya bisa plus nantinya. Apalagi ini yang keluar darahnya segar dan banyak teman-teman. Dan ibu juga sudah sangat letih nih. Nah, tekanan darahnya juga 100/70, jangan sampai dia turun ya teman-teman. Kemudian suhunya 37,7, kemudian kelihatan lemas juga nih karena darahnya masih terus keluar, masih terus-terusan keluar teman-teman. Nah, penanganan yang tepat untuk kasus ini adalah rujuk ya teman-teman, dirujuk ke rumah sakit. Nah, karena dia kan datanya ke PMB, jadi PMB tidak bisa kita sebagai bidan, ini udah masuk ke gawat daruratan teman-teman. Jadi ini bukan bagian kita lagi kayak gitu. Jadi ini udah masuk ke ranahnya rumah sakit teman-teman. Jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang B, segera rujuk ke rumah sakit teman-teman. Jadi ini tuh harus butuh penanganan yang cepat dan segera ya. Jadi kalau yang A tadi observasi 6 jam, bila tidak teratasi rujuk ke rumah sakit, ini keburu pasiennya plus nanti teman-teman ya. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4. Kita coba baca bareng-bareng. Nyonya C usia 40 tahun P1A0 telah melahirkan. Plasenta lahir lengkap, KU ibu lemah, pusing, tekanan darah 90/60, suhu 38,5, nadi 112, respirasi 32 kali per menit, kontraksi uterus lemah, perdarahan 600, bidan mendiagnosa ibu mengalami atonia uteri. Kemudian bidan melakukan tindakan KBI, telah dilakukan KBI selama 5 menit dan berhasil, maka penanganan masih perlu dilakukan lagi selama. Oke, kalau misalnya atonia nih teman-teman, atonia kan artinya kontraksinya nggak bagus ya, atau rahimnya tidak berkontraksi. Nah, maka harus dilakukan kan yang namanya KBI. KBI selama berapa lama? Selama 5 menit ya. Kemudian kita nilai apakah KBI tersebut berhasil. Nah, jika KBI tersebut berhasil, teman-teman, maka kita harus tetap melakukan KBI lagi selama 2 menit teman-teman ya, untuk lebih supaya hasilnya itu maksimal kayak gitu. Nah, jadi di sini maka penanganannya masih perlu dilakukan lagi, yaitu KBI selama 2 menit teman-teman. Itu bisa kalian buka lagi di buku-buku atau SOP pelaksanaan KBI KBE ya teman-teman. Nah, itu aja. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Bayi M usia 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 1 bulan. Hasil anamnesis, batuk tidak disertai pilek, tidak ada demam, batuk berdahak, riwayat imunisasi dasar lengkap, makan 3 kali sehari, porsi sedang. Hasil pemeriksaan berat badan 10 kg, panjang badan 84 cm, suhu 37, pernapasan 34 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, teman-teman, di sini keluhannya batuk sejak 1 bulan. Kemudian tidak disertai pilek dan juga tidak demam. Kemudian batuknya berdahak ya. Kemudian riwayat imunisasi dasarnya juga lengkap, makanya dalam batas normal juga, berat badannya juga 10 kg, suhunya, TTV-nya semua bagus ya. Nah, rencana asuhan apa yang paling tepat untuk kasus tersebut? Nah, kita lihat nih batuknya sejak 1 bulan. Batuknya berarti lamanya udah selama sebulan ya teman-teman. Kita takut namanya batuk rejen atau pertusis ya, yang itu batuk 40 hari ya teman-teman, sekitar sebulanan kayak gitu. Nah, maka ini bukan kewenangan kita lagi teman-teman. Jadi rencana asuhan yang bisa kita berikan untuk kasus ini adalah kita rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, itu mungkin rujuk labor ya teman-teman, misalnya cek sputum atau cek dahak juga bisa ya teman-teman. Mungkin di ronsen sama dokter yang spesialisnya ya teman-teman. Nah, jadi rencana asuhan yang tepat itu adalah kita rujuk aja nih ke rumah sakit terdekat ya, untuk memastikan atau melakukan pemeriksaan lanjutan kayak gitu. Nah, jadi nomor 5 adalah yang B. Dan juga biasanya pelaksanaan-pelaksanaan ini tuh ada tertera di ini apa namanya, MTBS ya, teman-teman, kayak gitu.
Kalian bisa juga buka-buka buku MTBS-nya. Oke teman-teman, segini aja dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan P3K tahun ini. Semoga sukses terus dan juga aku ucapin terima kasih banget buat yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe. Terima kasih. Eh, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Sekian dulu dari aku, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.